Halo guys dan girl, balik lagi di One Percent Video. Video kali ini akhirnya kita dapat skill setnya si Puri-Puri Prisona. Mau bilang si tampan sudah ada si flash. Dan gila sih, bentar lagi mau comebacknya si Gloribus, tapi dikeluarin tacklernya loh. Untungnya bukan ini killernya atau slayernya, tapi tackler juga sudah mengganggu ya. Jatuhnya tackler itu sudah mengganggu, setidaknya mengganggu permetaannya walaupun tidak mematikan. Kasarnya apa sih yang nge-tackle si Gloribus? Memang Gloribusnya sih yang terlalu broken. Mau comeback saja dikeluarin tacklernya. Gila ya, gila. Ini bukan marketing, malah ini kebalik, ini reverse marketing malah. Justru untuk mengamankan pasar kayaknya. Ini terlalu preman sih kerang hijau ini. Atau bisa jadi reverse marketing, tapi ternyata tujuan terakhirnya memang betulan marketing untuk DC server DK, karena yang Kerok yang bikin Drive Night itu sahamnya turun. Sahamnya turunnya si kerang hijau ini. Oke, ini dia skill setnya ya. Gue baru dapat polosannya. Nanti kita update lagi setelah dapat yang detailnya. Normal, ampas, ultimate, 2 hit back row single. Terus damage-nya 750% dan inflict charm ke target tersebut. Ini debuff baru nih. Ini lebih ke CC sih, bukan debuff. Lebih ke CC ini. Soalnya ini kan ngekontrol ya. Targetnya akan di remove from the field. Terus using ulti and passive, dan menyerang temannya sendiri. Habis itu kembali ke field. Dia kayak mungkin dipindahin ke field kita kali nanti di animasinya ya. Intinya nggak lagi di field musuh. Berarti kalau yang serangan area kayak si Gloribus, dia sendiri nggak kena kayaknya ya. Seret, habis nyerang ke musuh, balik lagi ke posisi. Gambaran gue sih seperti itu. Nanti kita tes. Kalau misalnya tinggal sendiri gimana bang? Kemungkinan di game lain kalau kena cam itu, bila mana tinggal sendiri biasanya diem. Biasanya diem, manyun sendiri. Pasrah aku bang. Bang PPP aku pasrah sendiri. Pasif. Nah ini yang nge-tackle nih. Bukan cam ini. Kalau cam yang buat siapapun ya tetap ngeganggu, jatuhnya itu murni CC dan murni benefit unitnya sendiri. Sedangkan yang gue bilang tacklernya si kerang hijau itu justru yang ini. Reduce damage dot seluruh musuh sebesar 40% dari awal sampai akhir coy. Nggak perlu dia jalan battle start langsung reduce area gitu. Ini nge-tackler nih. Soalnya kan nggak perlu menang speed, udah langsung di apply, ya kan? Terus dia ada self immune to charm, berarti nggak bisa dicam. Taruh belakang kayaknya bapak ini, sama kayak PM, biar barisan depan ngurangin lah ya persentase kena culik, taruh depan si PM kan. Ya cara kerjanya seperti itu. Awaken pasifnya, dia dan teman satu rows dapat 30% non-crit damage free. Nani sudah 40% dikurangin dot, ada juga dapat non-crit damage free. Makin ya. Ini juga dari awal juga. Nah ini yang gue bilang bagian tadi nge-tackler. Walau tidak membunuh si kerang hijau, cuman ini signifikan loh, gila ini. Signifikan ini. Kalau kalian punya Giryu Gensub ungu 5, kayaknya dimasukin di line up kembali bagus ya. Soalnya Giryu Gensub kan dari awal langsung reduce attack 40% selama 2 round. Di combo sama dot damage dikurangin sama non crit damage free buff ini, mantap ya. Setidaknya nggak lagi 1 round rata kayaknya sih. Kalau menurut perhitungan gua ya, setidaknya nggak lagi 1 round rata. Belum lagi, nah yang ini mirip kayak Watchdogman. Dia akan inflict special injury. Special injury-nya betul-betul mirip teksnya dengan Watchdogman. Yang bagian ini sama cam berarti dia harus jalan duluan. Atau setidaknya lah ya,
sebisa mungkin lebih kasarnya. Itu benefit dia sendiri lah ya jatuhnya. Cuman yang bagian dot damage dikurangin dan non crit damage free dapat 30% ini udah jelas-jelas men-tackle si kerang hijau ataupun dot damage ataupun special damage lah ya kasarnya ya. Cuman target utamanya lebih ke dot damage. Terus gimana? Apakah ini masih viable? Sangat ya, masih sangat viable. Damage-nya emang terlalu ini keterlaluan ini damage-nya. Jadi sangat viable masih. Terus gimana? Apakah puri-puri ini wajib ambil kalau mau nge-tackle dia? Sebenarnya oke juga, tapi ke sisi wajib sih enggak ya, karena dia ini jatuhnya utility unit juga. Dan dari sisi gue pribadi, gue lebih menyarankan kalian ambil Spitzer-nya dulu. Kalau kalian sudah punya zombie man, baru si puri-purinya. Selain butuh charm sama special injury-nya buat jalan duluan, si kerang hijau kalian juga kalau bisa tetap jalan duluan, walaupun di tackle habis-habisan sama si puri-puri. Seperti itu ya, nggak harus zombie man, FF juga bisa, minimal ada Spitzer seperti itu. Terus bedanya dia sama Watchdog Man, si puri-puri ini kalah speed pun kasarnya, misalnya kalian udah punya zombie man, tapi ada player yang speednya lebih tinggi gitu, nyerang kalian, kalah speed pun setidaknya masih ada benefitnya, tidak seperti Watchdog Man yang kalau kalah speed di eranya kerang hijau Gloribus ini mati. Si ini kalau kalah speed di eranya Gloribus langsung mati. Tidak seperti puri-puri. Puri-puri kalah speed masih ada yang bisa ditawarkan oleh utility-nya si puri-puri. Cuman gue pribadi tetap lebih nyaranin zombie man duluan atau Spitzer duluan baru si puri-purinya. Kalau gue udah nyaranin zombie man duluan baru puri-purinya, berarti ya betul, core dulu, carry, baru utility unit. Nah di bagian priority ketiga, utility unit ini, gue lebih mentingin Spitzer dulu baru si puri-puri ini, menurut gue ya. Cuman kayaknya kalau di bintang 5-nya atau bahkan ungu 5-nya lebih tinggi lagi itu, dot damage reduction-nya kayak 60%. Wah kayaknya tanpa Spitzer pun bisa. Kita nantikan full skill setnya. Ini kira-kira line up sederhana, ini masih di kertas teori seperti ini kira-kira. Zombie man jalan, puri-puri, habis itu si bapak kerang hijau ini. Bila mana satu jalur sudah dia dapat non crit, damage free, dot damage orang berdua ini dikurangin 40%. Habis itu kalau sejalur kecap, belum lagi mereka berdua kena special injury, nggak bisa combo attack lagi. Mantap ya. Jadi step by step semuanya jadi efektif kalau ada Spitzer. Cuman kalau tanpa Spitzer pun ini tetap masih jalan kasarnya. Apalagi kalau bintang 5-nya nanti tinggi itu dot damage reduction-nya. Kira-kira seperti ini. Misalnya kalah sama speed tim sebelah kanan, masih ya setidaknya mengurangi lah ya. Oke, itu dia video mengenai skill set resminya si Puri-Puri Prisoner. Kok beda bang sama yang prototype? Gue ulang sekali lagi, prototype itu bahan mentah. Bisa dirubah datanya, misalnya angkanya dari 1000% jadi 1100%, atau bahkan jadi 800% pas di in-game-nya, atau bahkan diganti sekalian, atau bahkan lagi hoax. Pokoknya kalau skill prototype itu selalu nikmati untuk ya setidaknya mengobati rasa penasaran saja. Jadikan gambaran kasar, tidak akan pernah bisa dijadikan patokan untuk skill resminya. Yang di game in-game saja, yang sudah ada masuk di in-game, itu masih bisa dirubah sama developer. Reminder saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan saja. Mungkin gue nggak bisa langsung jawab karena ya ini kan masih teori. Tapi setidaknya bisa jadi gambaran apa yang akan dites. Kalau ada yang mau ngasih saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.